Halo YouTube, masih bersama saya Wiro Saputra di pondoktutorial.net. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang margin pada CSS. Margin pada CSS sering digunakan untuk perletakan website. Oke, kita langsung saja mulai biar tidak lama. HTML. Nah, kita buat seperti ini. Di sini saya buat internal CSS, style, kemudian type. Kita buat di sini text or CSS. Oke. Selanjutnya style. Oke, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kita akan mempelajari margin dan padding. Tapi di sini saya akan membahas margin terlebih dahulu. Pada tutorial selanjutnya saya akan membahas padding. Oke, kita lanjutkan. Kita buat misalkan sebuah box, div id, kemudian kita buat di sini box. Oke, id-nya box. Div. Oke. Lalu kita seleksi si box ini. Kita buat crash, tanda crash, kemudian box, kurung awal, lalu kita buat width-nya atau lebarnya, kita buat 300 pixel. Lalu height-nya kita buat 300 pixel juga. Oke, kita buat seperti ini. Nah, dan ini saya set body. Saya set juga body. Nah, pada bodinya sebelumnya kita save dulu. Kita save margin.html. Nah, kita lihat, kita run launch in Chrome. Belum ada marginnya. Kenapa masih belum ada? Kita cek. Kita sudah membuat ID box. Oke. Kita buat width-nya, height-nya, dan kita belum membuat background-nya agar dia lebih terlihat. Background, color, kita set ke blue. Kita ingin set ke warna biru. Kita cek langsung Chrome. Nah, sudah muncul. Oke. Kita sudah buat box berwarna biru dan margin itu adalah perletakan. Jadi di sini saya set. Di sini sebelumnya kita buat body dulu, body. Kita set marginnya ke 0. Tujuan saya set marginnya ke 0 adalah supaya tidak ada celah di sini atau jaraknya 0, baik dari topnya maupun leftnya kita set ke 0. Oke. Kita save, udah di save. Lalu kita, nah ketika kita refresh, maka box ini akan berada di paling sudut pada browser. Nah, sekarang saya ingin mengubah marginnya. Misalkan saya ingin mengubah box ini ke kiri. Saya ingin marginnya ke kiri itu sebesar 300 pixel. Oke, kita buat. Nah, untuk membuat margin ke kiri, maka kita buatnya adalah margin left. Oke. Margin left kita buat 300 pixel misalkan. Nah, kalau di sini kita set 0, maka semua marginnya, margin kiri, kanan, atas, bawah. Nah, maka semuanya akan terset ke 0 pixel. Cara penulisannya adalah seperti ini. Jika Anda ingin set semuanya ke dalam 300 pixel, Anda cukup mengetikkan margin 300 pixel. Maka baik itu top, left, right, maupun bottom, semuanya akan terset ke 300 pixel. Di sini saya akan membuat margin left-nya 300 pixel. Oke, kita save. Lalu kita cek.
dia berpindah nggak? Nah, dia berpindah sebesar 300 pixel. Kita cek ke kanan, lalu inspect elemen. Nah, kita cek 300 pixel. Oke, Anda bisa lihat di bagian penggarisnya, ini terset ke 300 pixel. Anda bisa lihat. Nah, ketika kita ingin men-setnya margin topnya jadi jarak margin dari atasnya adalah sebesar misalnya kita set ke 100 pixel. Oke, kita set ke 100 pixel, maka gambar ini harusnya akan bergeser ke bawah. Sekarang kita buat margin top adalah 100 pixel. Oke, save. Nah, ketika kita cek, kita lihat. Nah, maka marginnya akan berpindah sebesar 100 pixel ke bawah. Seperti ini. Anda bisa lihat 300 dan 100. Oke. Nah, Anda juga bisa membuat, misalkan di sini saya buat di sini untuk mengetes apakah margin right dan margin bottom berfungsi. Kita akan cek. Misalkan kita cek di sini. Saya ingin membuat misalkan float. Jadi saya ingin membuat float, yaitu float right. Oke. Tujuannya adalah memfloat atau membuat melayang gambar ini ke kanan, ke paling kanan, meletakkan gambar ini ke paling kanan. Kita cek, kita letakkan boxnya ke paling kanan. Ketika kita refresh, maka box ini akan ada di paling kanan. Oke. Dan sekarang saya akan cek apakah margin right-nya berfungsi. Misalkan kita buat margin right. Oke. Kita buat 100 pixel. Misalkan seperti ini. Maka ketika kita refresh, harusnya dia akan bergeser sebesar 100 pixel. Nah, ini kita inspect elemen lebih jelas. Nah, 100 pixel. Oke. Inspect elemen, kita cek. Dia akan bergeser sebesar 100 pixel. Nah, hanya sekian untuk margin. Dan saya juga akan mengajarkan kepada Anda penulisan margin. Penulisan margin ada berbagai macam. Ada yang seperti ini, margin right, dijabarkan semuanya, margin right, margin top, margin left. Dan ada juga yang seperti ini. Misalnya kita buat margin, kita buat di sini. Seperti ini, misalkan marginnya 300 pixel. Ini. Berarti ini akan meng-set semuanya. Berarti margin top, margin left, margin right, kemudian margin bottom dia set sebesar 300 pixel. Oke, misalnya kita save, kita cek, launching Chrome. Nah, maka semuanya akan terset ke 300 pixel. Oke, margin bottomnya 300 pixel, margin topnya 300 pixel, dan margin right-nya 300 pixel, margin left-nya 300 pixel. Di sini float right-nya kita hapus, kita save, lalu kita cek. Nah, di sini gitu ya. Oke, kita inspect elemen. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat 300 pixel besar dari bawah, 300 pixel dari samping, 300 pixel dari atas, dan 300 pixel dari kanan. Oke? Dan Anda juga bisa menuliskannya seperti ini. Dengan informasi seperti ini. Misalkan saya buat margin, di sini saya buat 25 pixel. Kemudian di sini saya buat 3, di sini saya buat misalkan 70 pixel. Di sininya saya buat 200 pixel dan 300 pixel. Oke. Nah, ketika Anda melihat margin dengan tampilan format seperti ini, Anda tidak usah bingung. Yang perlu Anda ketahui adalah ini adalah top, bottom, oke, top, bottom, right, left, oke. Nah, jadi kita cek, kita launching from,
Nah, jadi ketika kita inspect elemen, Anda bisa lihat topnya tadi kita set ke tadi topnya kita set ke 25 pixel. Kita cek sekarang inspect elemen. Ini masih yang tadi, sepertinya belum ke save. Kita save dulu. Kita run launching from. Topnya ke 25 pixel. Oke, kita inspect elemen. Topnya 25 pixel. Kemudian right-nya tadi kita set 70 pixel. Topnya right-nya kita set 70 pixel. Right tidak akan terlihat karena kita tidak berada di kanan. Lalu bottomnya tadi kita set. Bottomnya kita set 200 pixel. Apakah benar 200 pixel? Kita set, kita cek. Nah, Anda bisa lihat dari 350 ke 550. Oke, 200 pixel benar. Dan terakhir adalah left marginnya. Left marginnya kita set tadi sebesar 300 pixel. Harusnya left marginnya 300 pixel. Ya, benar. Nah, maka penulisannya seperti itu. Ada juga yang menuliskannya seperti ini. Sedangkan ketika kita melihat dan mencek misalkan tulisan marginnya seperti ini, Anda tidak usah bingung. Yang Anda perlu ketahui adalah ini adalah top dan ini bottom. Dan ini adalah left dan right-nya. Oke. Sekarang kita cek, kita save. Lalu kita refresh di Chrome. Nah, sekarang kita cek. Kita set tadi marginnya, margin topnya 25 pixel. Kita cek apakah benar 25 pixel. Inspect elemen. Ya benar, 25 pixel. Kemudian left dan right-nya kita set 200 pixel. Kita set, kita cek. Ya benar, 200 pixel. Kemudian yang terakhir adalah bottomnya kita set 300 pixel. Kita set, kita cek. Nah, benar, 300 pixel. Oke. Dan ada yang terakhir adalah penulisannya adalah seperti ini. Dan kita buat seperti ini. Nah, jika Anda melihatnya seperti ini, Anda tidak usah bingung. Ini berarti yang pertama berarti menandakan top dan bottom. Top dan bottomnya adalah 200 pixel. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa ini adalah left dan right-nya. Oke. Left dan right-nya 300 pixel. Kita cek sekarang. Kita save. Kita launching scroll. Nah, Anda bisa inspect elemen untuk menceknya. Dan di sini akan saya cek. Tadi kita set top dan bottom ya 200 pixel. Benarkah 200 pixel? Ya benar, dari 500 ke 700. Oke. Dan left dan right-nya kita set ke 300 pixel. Apakah benar? Ya benar, Anda bisa lihat pada penggarisnya. Untuk left-nya set ke 300 pixel. Nah, margin cukup sekian. Semoga Anda bisa mengerti dan tidak bingung. Oke. Jika Anda bingung, Anda nanti mungkin bisa menjadi member premium kami. Karena di member premium kami nanti kita akan membahas secara detail tentang margin dan padding. Dan tentunya sampai Anda mengerti. Oke, saya Wira Saputra undur diri. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.